各位听众好，欢迎大家来到灿烂时光寓言沙龙，我是苏迪诺。今天要带来一名公文学家的印尼有声书，让我们开始吧。Halo pendengar, selamat datang di Brilliant Time Podcast. Saya Sutino, hari ini saya akan membacakan kalian artikel dari Penghargaan Literasi Pekerja Imigran. Selamat mendengarkan. 关于爱 Loso Abdi. Tentang cinta Loso Abdi. Ku tatap matanya yang sebening kaca, indah dan memancarkan sinar. Dan selalunya begitu. Dia, pemilik mata indah itu, akan segera memeluk leherku, lalu menghujani seluruh wajahku dengan ciuman. Dan kami akan tertawa bersama. Tapi, tak seperti biasanya. Kali ini, aku tertawa lama sekali. Aku masih tertawa ketika pemilik mata indah itu sudah melepaskan pelukannya di leherku. Bahkan, aku masih terus tertawa ketika dia memintaku untuk ganti memeluknya. Aku terus tertawa hingga air mataku keluar, berderai-derai. Bibi menangis. Tangan mungilnya menyentuh pipiku yang basah. Tidak sayang, Bibi terlalu keras tertawa. Jadi keluar air mata. Jawabku sambil terkekeh kaku. Lalu segera memeluknya agar mata kami tak bersih tatap lagi. Aku tak ingin ia melihat kesedihan dari mataku. Kepeluk erat tubuh lemah pemilik mata indah itu. Lama sekali. Menepuk-nepuk punggung atasnya, hingga irama napasnya terdengar teratur, yang artinya dia sudah terlelap, mengarungi dunia mimpinya. Dia, gadis kecil pemilik mata indah itu, telah bersamaku hampir 9 tahun. Aku datang ke rumah orang tuanya di daerah Longtan ketika ia berumur 1 tahun. Mendapatinya meringkuk lemah di kursi bayi, tak bersuara, tak bergerak, hanya bola matanya saja yang nampak hidup. Nona, mana anak yang harus kujaga? Tanyaku kepada agensi yang mengantarku saat itu. Dia, agensi itu mengarahkan pandangannya ke tubuh mungil itu. Tapi, majikanmu akan mengajari bagaimana merawat dan menjaganya. Ia juga sama seperti anak-anak yang lain. Kalau ada apa-apa yang kamu tidak mengerti, segera telepon aku. Agensi itu memotong kalimatku, berkata seperti kereta cepat, tanpa jeda dan tak memberiku sedikit pun celah untuk membuka mulutku. Waktu itu, aku hanya bisa mengangguk, mendengarkan semua yang agensi itu arahkan, menjawab iya pada semua pertanyaannya, seperti yang diajarkan di penampungan. Apakah kamu bersedia bekerja tanpa batas waktu? Iya. Apakah kamu akan menuruti semua kata majikan? Iya. Apakah kamu bisa memasak daging babi? Iya. Apakah kamu sanggup tidak libur? Iya. Begitu agensi pulang, rasa-rasanya aku seperti terlempar ke dunia yang belum pernah kusinggahi sebelumnya. Semua terasa asing. Bahkan senyuman kedua majikanku terasa aneh. Hari berikutnya, aku dihadapkan atas satu-satunya pilihan yang diberikan kepadaku. Menjaga si pemilik mata indah. Aku harus menjalaninya. Sudah 7 bulan lamanya aku tunggu kesempatan ini bekerja di Taiwan. Kedua anakku sudah terlalu lama menunggak bayaran sekolah. Suamiku juga sudah terlalu lama berperang dengan sakit pada kakinya karena kecelakaan motor. Sudah terlalu lama aku tinggalkan rumah tanpa hasil. Maka, aku berjanji untuk menjalani semua dengan baik, tanpa protes atau mengeluh. Mei, gadis mungil yang kurawat, adalah anak yang istimewa. Badannya yang jauh lebih kecil dari anak seumurannya. Selain matanya yang indah berkilau-kilau itu, nyaris tak ada anggota tubuhnya yang hidup. Kaki dan tangannya ringkih, seperti tak bertulang. Selain menangis dan menjerit, tak ada suara lain yang keluar dari mulutnya. Setahun merawatnya, naluri keibuanku muncul. Semakin lama aku, semakin menyayanginya. Pergulatan batin 2 bulan awal kedatanganku di rumah itu, tak berbekas sama sekali. Jika pada awalnya aku sangat takut, dan sedikit tidak terima, perlahan ketakutan itu mulai menghilang seiring berjalannya waktu. Merawat Mei, aku selalu berhati-hati. Aku terus mengajaknya berbicara, melatih menggerakkan kaki dan tangannya. Perlahan-lahan,
Aku memang bukanlah malaikat yang bisa dengan mudah mengubah keadaan Meme. Tapi, aku terus berusaha. Aku ingin Meme tumbuh berkembang seperti anak-anak lainnya. Tak ada waktu yang kulewatkan tanpa Meme. Apalagi ketika Nyonya yang melahirkan seorang adik lelaki bagi Meme saat usianya menginjak angka 6. Tuan dan Nyonya mempercayakan semua kebutuhan Meme padaku. Bukan karena mereka tidak sayang atau karena mereka telah memiliki anak lain, tapi karena mereka percaya dan mereka melihat kedekatan antara kami berdua. Tuan dan Nyonya adalah orang tua yang baik. Mereka begitu memperhatikan setiap perkembangan anaknya. Hanya saja, seperti penduduk metropolitan lainnya, mereka juga harus berjuang melawan waktu untuk bisa terus mengikuti arus kehidupan. Mereka harus bekerja dengan keras demi menghidupi anak-anaknya. Pukul 6 pagi, mereka sudah keluar dari rumah, menitipkan dulu si bungsu ke tempat penitipan anak. Baru kemudian mereka berangkat kerja di daerah Taoyuan. Sorenya, mereka baru akan sampai rumah pukul 5 atau 6. Terkadang aku begitu kasihan jika melihat mereka berdua pulang kerja. Masih harus mengerjakan pekerjaan rumah dan menjaga si bungsu. Sebenarnya ingin sekali aku membantu meringankan beban mereka. Membersihkan rumah atau menjaga si bungsu saat Nyonya memasak makanan untuk makan malam kami. Tapi aku benar-benar tak bisa melakukannya. Karena Meme benar-benar tidak bisa kutinggalkan. Tuan dan Nyonya juga sangat paham akan hal itu. Tak pernah sedikit pun merepotkan aku. Bagi mereka, asal Meme tercukupi kebutuhannya, itu sudah cukup. Mereka tidak pernah membebani aku dengan pekerjaan lain. Tidak pernah pula meminta atau menyuruhku membantu mereka. Namun, bukan berarti aku sama sekali tidak membantu mereka. Saat Meme tidur, ku kerjakan pekerjaan rumah semampuku. Terkadang, sambil menjaga Meme, aku juga sambil membereskan rumah. Awal-awal bekerja di keluarga Tuan Yang, aku sama sekali tidak pernah berlibur. Pernah Nyonya menawariku untuk libur sesekali pada hari Minggu, melepaskan penat bertemu dengan teman-teman sama-sama pekerja. Namun aku menolak, karena aku membayangkan ketika aku tengah bersenang-senang di luar, sedangkan Meme terus menangis mencariku. Ani, apakah kamu tidak ingin bertemu dengan teman-temanmu? Tidak ingin pergi ke Taipei? Tanya Nyonya waktu itu. Kami tahu kamu capek sekali. Sudah hampir 3 tahun kamu bekerja, dan sekalipun kamu tidak pernah mengambil libur, kami tidak ingin mengurungmu di dalam rumah. Kamu punya hak untuk libur dan keluar, tambahnya. Tidak apa Nyonya, kalau aku keluar pasti Nyonya akan repot sekali. Lagi pula kasihan dengan Mei. Toh sebentar lagi saya juga akan pulang, bisa istirahat di rumah. Jawabku sambil membetulkan letak kaki Mei yang tertidur di pangkuanku. Dan saya tidak merasa terkurung sama sekali. Nyonya, saya senang bekerja di rumah ini, pungkasku. Saya dan Tuan masih berharap kamu kembali ke sini setelah habis kontrak kamu. Lanjut Nyonya sambil mengusap pundakku. Aku menerawang ke atas, menatap langit-langit rumah yang catnya mulai kusam. Imlek tahun lalu Tuan tidak sempat mengecat rumah. Seketika anganku melayang jauh melintasi samudera, melangkahi gunung-gunung yang tinggi menjulang, lalu menembus dinding-dinding rumahku di Banyuwangi. Menemukan suami dan 2 anakku yang tengah duduk melingkar meja, sambil memandangi sebuah foto dalam bingkai kayu yang catnya sudah mengelupas. Fotoku 7 tahun silam ketika aku menyelesaikan kursus menjahit. Dalam foto itu, aku nampak begitu bahagia. Foto tercantik yang kumiliki. Santi, anak pertamaku, tahun ini akan lulus SMP. Sementara anak keduaku, Bayu, tahun ini akan naik kelas 6 SD. Suamiku belum bisa beraktivitas normal. Meskipun sudah bisa berjalan tanpa tongkat, aku memaklumi keadaannya. Ia menjadi seperti itu juga demi keluarga. Suamiku mengalami kecelakaan motor saat hendak menjemput pelanggan. Suamiku adalah tukang ojek. Sementara kejadian itu, keuangan kami yang awalnya hanya pas-pasan perlahan ambruk. Penghasilanku sebagai tukang jahit rumahan tidak bisa mencukupi kebutuhan kami. Saat itu dengan banyak pertimbangan dan restu dari keluarga besar, akhirnya aku memutuskan untuk merantau ke Taiwan. Iya Nyonya, saya bersedia kembali menjaga Mei. Aku mengangguk pasti. Aku memang sudah menyiapkan dan memikirkan jawaban ini dari bulan lalu. Sudah kupikirkan masak-masak. Masih banyak kewajiban yang belum kutunaikan pada keluargaku. Aku masih harus membiayai anakku. Masih harus mengumpulkan modal untuk bisa kami kelola di rumah.
Meskipun itu berat, aku harus berpisah dengan keluarga selama 3 tahun lagi. Aku sudah membicarakan dengan anak dan suamiku, dan mereka mau tidak mau juga merestui keputusan ini. Sebenarnya, kami lebih senang hidup bersama, namun kami sadar bahwa kehidupan ini tidak sesederhana itu. Terima kasih, Ani. Pasti Tuan akan senang sekali mendengar hal ini. Nyonya menggenggam erat tanganku. Ada telaga di dasar mata beningnya. Aku tahu, wanita di sampingku itu sangat lelah. Tapi aku juga tahu, dia seorang wanita yang kuat. Aku banyak belajar darinya. Bagaimana harus menghadapi kehidupan ini. Bagaimana harus bertahan, bagaimana harus terus tersenyum, dan bagaimana harus tetap ada bagi keluarga. Dan pelajaran yang paling aku syukuri dari kehidupan Nyonya yang adalah pelajaran tentang bagaimana aku harus menjadi seorang wanita, seorang ibu, seorang istri yang harus tetap bisa memberikan cinta dalam keadaan apapun, kepada anak, suami, dan orang-orang lainnya. Aku pulang ke Indonesia sehari sebelum masa kontrak pertamaku habis. Tuan dan Nyonya berpesan agar begitu sampai rumah, aku segera pergi ke PJTKI untuk mengurus proses perpanjangan kontrak. Aku hanya mengangguk sambil berkata dalam hati bahwa aku rindu dengan anak dan suami, bahwa aku ingin menghabiskan waktu lebih lama bersama mereka. Namun, baru beberapa hari di rumah, Tuan dan Nyonya bergantian meneleponku. Bukan untuk mengobrol, melainkan karena Meme terus mengamuk, terus mencariku. Hanya diam setelah mendengar suaraku, hatiku berantakan. Ada sekeping rasa dalam hati ini. Rasa yang sama seperti yang kurasakan selama 3 tahun aku di Taiwan. Rasa rindu. Bedanya 3 tahun di Taiwan, aku selalu merindukan suami dan anak-anakku. Sedangkan beberapa hari di rumah, keping rindu itu ada di wajah Meme. Ada di matanya yang indah itu. Sebulan kemudian, sekembalinya aku dari Indonesia, seharian penuh Meme sama sekali tidak mau turun dari pengangkuanku. Aku merasakan rindu anak itu dari hembusan nafasnya. Dan aku juga yakin Meme juga bisa merasakan kerinduanku padanya. Rindu yang melapisi seluruh kulitku. Mulai hari itu, kami kembali menjadi sepasang kekasih. Meme telah menjadi aku, dan begitu sebaliknya. Entah mengapa, rasa sayangku padanya semakin hari semakin bertambah. Aku tak lagi menganggap bahwa dia adalah majikanku. Aku tak melihat kulitnya yang putih bersih sementara kulitku serupa kulit sawo. Aku hanya melihatnya sebagai cinta. Cinta yang tak bisa kujelaskan pada siapapun. Cinta seperti yang kumiliki di rumah. Cinta yang tak memerlukan pengakuan dari orang lain. Menginjak tahun kelima, aku menjaga Meme. Anak itu sudah mulai menunjukkan perubahan. Dia menjadi lebih hidup. Tuan dan Nyonya sangat senang dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai Meme. Mereka semakin rajin mencari referensi untuk perkembangan Meme. Mulai tahun itu pula, menuruti saran dari Nyonya, sesekali waktu aku keluar bersama Meme, bukan hanya sekedar keluar membawa Meme berjemur di depan komplek perumahan, melainkan untuk bertemu dengan teman-teman sesama pekerja, atau untuk pergi mengirim uang ke Indonesia. Bayangan bosan dan takut saat minggu-minggu pertama mengasuh Meme telah lenyap. Setiap hari aku melaluinya bersamanya dengan kebahagiaan belaka. Terkadang aku lupa kalau aku ini hanya pengasuhnya. Hatiku mulai dihantui kebimbangan ketika kontrak kerjaku hendak memasuki tahun ke-6. Apalagi waktu itu si bungsu baru berumur setahun. Tahun itu pula, Santi akan lulus SMA. Impianku adalah bisa membiayainya hingga gelar sarjana. Harapan terbesarku adalah melihat anak-anakku sukses, bisa membawa keluarga dari himpitan ekonomi, dan jika mungkin bisa membawa manfaat bagi orang lain, agar orang-orang tidak perlu jauh-jauh merantau ke luar negeri demi menghidupi keluarganya. Cukup aku saja yang merasakan betapa beratnya menanggung beban sebagai pekerja migran. Tapi, di sisi lain, aku juga ingin mengabdi kepada suami dan anak-anak, memasak untuk mereka, mencuci baju mereka, menjaga mereka saat sakit, mendengarkan cerita mereka tentang teman-teman sekolahnya. Aku dikepung dilema. Sepanjang tahun itu, sungguh berat kulalui. Nyonya sudah beberapa kali menanyakan keputusanku, menaruh harapan yang besar padaku, sedangkan Meme, anak itu, semakin mengikat hatiku. Kebetulan tekadku untuk tidak melanjutkan kontrak selalu saja pecah, berkeping-keping, saat anak itu memeluk leherku dan menciumi seluruh wajahku. Lalu mengajakku beradu pandang dan berkata melalui matanya,
Bibi, jangan pernah pergi, aku mencintaimu. Tuhan, siapa yang tak akan luluh dengan ketulusan matanya? Siapa yang akan tega membuat mata indah itu berurai air mata? 4 bulan sebelum kontrak keduaku selesai, satu hal besar terjadi. Sesuatu yang membuat seisi rumah tuan yang berurai air mata. Antara bahagia dan sedih. Aku ingat sekali, waktu itu tanggal 3 Agustus. Sehabis kami menyelesaikan makan malam. Seperti biasanya, kami berkumpul untuk menonton televisi. Meme yang biasanya ikut ribut dengan erangan dan ceritanya malam itu lebih anteng. Manis sekali anak itu. Mungkin ia tahu, seharian sambil menjaganya, aku juga membersihkan seluruh rumah. Meringankan sedikit beban mamanya. Dan itu membuatku capek. Keasikan kami menikmati acara televisi seketika buyar. Ketika tiba-tiba ada suara kecil dan lemah memanggil-manggilku. Bibi, Bibi. Kami bertiga seketika menoleh ke arah Meme. Gadis cilik itu tersenyum sambil tak henti mulutnya berbicara. Atau tepatnya bergumam memanggilku. Seharusnya malam itu menjadi malam yang paling berbahagia bagi Tuan dan Nyonya. Juga buatku. Namun nyatanya, suara panggilan Meme, panggilan pertamanya, menyisakan sebuah luka yang dalam di dalam hati Nyonya. Aku menunduk, aku merasa sangat bersalah. Aku tahu betapa hancur hati Nyonya. Ketika kata pertama yang keluar dari mulut anak kandungnya bukanlah kata untuknya. Mata Tuan juga basah. Tapi entah apa yang dirasakannya. Lelaki berkacamata itu segera bangun dan merengkuh anak gadisnya ke dalam pelukan. Meme menjerit-jerit kegirangan. Ia tahu kebahagiaan kami. Namun ia tak tahu kepedihan di dalam hati mamanya. Aku segera menyusul Nyonya yang telah lebih dulu masuk ke kamar tidurnya. Meninggalkan anak dan ayah yang masih saling berpelukan. Perempuan itu duduk di sudut tempat tidurnya. Matanya sembab, seakan mengatakan bahwa si pemiliknya tengah terluka. Dan aku juga merasakan apa yang mata itu sampaikan. Aku merasakan luka yang dia rasakan. Karena aku juga seorang ibu. Nyonya, maafkan saya. Saya tidak pernah mengajari Meme untuk memanggil saya. Saya selalu mengajarkannya menyebut Anda dan Tuan. Sekali lagi maafkan saya. Nyonya, aku meraih tangannya. Perempuan itu bergeming. Air matanya saja yang kembali menetes. Aku semakin bersalah. Nyonya, saya janji, besok atau lusa, Meme sudah akan bisa memanggil mama dan papanya. Kutatap matanya yang sendu. Mata yang sorotnya mempunyai arti. Ibu macam apa aku ini? Kata pertama yang bisa diucapkan oleh anak kandungku adalah kata orang lain. Bukan kata ibu, bukan kata ayah. Hampir 5 menit lamanya, kami saling berdiam. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi padanya. Hingga akhirnya Nyonya meraih tanganku sambil berkata, Ani, seharusnya aku yang minta maaf. Sambil meremas tanganku, tangannya bergetar. Kamu tidak salah sama sekali. Meme hanya mengucapkan apa yang ingin dia ucapkan. Ya, aku memang yang melahirkannya. Tapi selama ini, kamulah yang setiap detik bersamanya. Seharusnya aku tidak perlu seperti ini. Hanya merusak suasana saja. Seharusnya kita berbahagia di depan Meme. Merayakan sesuatu yang selama ini kami anggap mustahil. Seharusnya aku berterima kasih kepadamu. Ani, karena kamulah Meme bisa seperti sekarang ini. Aku yakin, pasti dokter pun akan terkejut dengan perkembangan Meme. Sekali lagi, terima kasih. Wanita itu menuntaskan ucapannya dengan seulas senyum. Sudut bibirnya melengkung indah. Luka di matanya perlahan menguap. Nyonya tidak marah kepada saya. Aku bertanya bodoh. Dan sebagai jawabannya, Nyonya meraih pundakku, memelukku dengan erat. Terima kasih Ani, saya mohon tetap jaga dan rawatlah Meme. Bisik Nyonya di telingaku. Dan nantinya bisikannya itu akan terus terdengar di telingaku. Berulang, terus, pagi, malam, siang. Karena bisikan itu pula, 5 bulan kemudian aku kembali datang ke Taiwan setelah memperbaharui kontrak. Kontrak yang ketiga. Kulepaskan pelukan si pemilik mata indah. Kubetulkan letak selimutnya. Kupandangi lagi wajah gadis 10 tahun itu. Wajah yang begitu polos, wajah yang hanya dipenuhi oleh gambar kebahagiaan. Dan sungguh, aku tak ingin menggambar kesedihan di wajah itu. Sedikit pun aku tidak ingin. Menatap wajah Meme yang tertidur pulas, air mataku kembali jatuh. Dan kali ini aku tidak perlu lagi untuk pura-pura tertawa. Tak sampai 2 bulan lagi,
kontrakku akan berakhir. Itu artinya 9 tahun sudah aku bekerja di rumah ini, menjaga dan merawat Mei. Aku bahagia. Aku tak pernah merasa bekerja di rumah ini. Tapi aku merasa bahwa aku memang punya andil dan takdir dalam rumah ini. Tuhan sudah merancang semuanya, termasuk menempatkanku di rumah ini. Aku beranjak bangun, berdiri di pinggir jendela kamar. Hujan yang belum reda sejak kemarin membuat udara dingin masuk menusuk tulang. Di kaca jendela yang berembun, wajah Santi dan Bayu terbayang. Mereka memintaku untuk pulang. Mereka rindu padaku, ibunya. Aku menggigil, semakin menggigil ketika bayangan Santi dan Bayu di kaca jendela terus melambaikan tangan padaku. Aku takut membuat mereka berdua kecewa. Aku takut mereka membenciku. Mereka telah kutinggalkan. Aku takut mereka balik meninggalkanku. Aku takut pada akhirnya aku akan berkubang rindu di satu titik. Sementara mereka berdua telah terbang melepaskan diri dariku. Ibu macam apa aku? Tuhan, aku tahu jika cinta itu butuh pengorbanan. Tapi aku tak menyangka jika harus berkorban sebesar ini. Tuhan, aku takut kembali menciptakan luka. Cukup Santi dan Bayu saja yang harus menanggung luka. Aku tak ingin melukai siapapun lagi. Tuhan, aku yakin Engkau akan memberikan jalan yang terbaik padaku. Karena aku yakin semua ini adalah kehendak-Mu. Di luar masih hujan, dan malam semakin larut. Dan saat ini juga aku harus memberi keputusan. Minggu-minggu terakhir ini, hampir setiap hari, Tuan dan Nyonya selalu menanyakan keputusanku. Apakah masih akan menjaga Mei atau tidak? Karena masa kontrakku yang tinggal sebentar lagi, mereka sudah harus mempersiapkan dari sekarang. Apakah mengurus perpanjangan kontrakku ataukah mengambil pekerjaan baru? Sedangkan Mei, ia belum paham bahwa aku tinggal di rumah ini hanya berdasar kontrak. Ia belum paham bahwa aku punya anak-anak di rumah. Yang ia pahami hanyalah bahwa aku dan dia tinggal bersama di rumah ini, sekarang dan selamanya. Aku tidak tahu kalau kami hanya punya cinta, hanya punya rasa saling memiliki, tidak punya takdir untuk terus bersama. Ya, malam ini aku harus memutuskan, keputusan yang sulit, teramat sangat sulit. Tapi bagaimanapun, aku harus mengambil keputusan. Keputusan yang tak lagi tentang berapa besar materi yang akan kudapat, melainkan tentang cinta. Hampir setengah jam bergulat dengan perasaan ini. Tak henti aku berdoa memohon petunjuk. Suara Mei yang mengigau memanggil namaku. Akhirnya membangunkanku dan membawaku ke dunia yang sesungguhnya. Dunia yang menunggu keputusanku. Dunia yang telah menetapkan takdirku sebagai Mariani, seorang buruh migran asal Genteng, Banyuwangi, berusia 40 tahun, yang datang ke Taiwan karena himpitan ekonomi. Namun seiring berjalannya waktu, cinta telah mengikatnya, menciptakan dilema dalam hari-harinya, tentang cinta kepada anak-anaknya, dan juga tentang cintanya pada Mei, gadis cilik nan istimewa. Santi, Bayu, maafkan ibu. Ketahuilah bahwa ibu, Mei, sama dengan kalian, adik kalian. Dan kalian tahu, saat ini Mei belum bisa ibu tinggalkan. Ibu masih harus di sini untuk membantu Mei. Ibu janji 3 tahun ke depan, Mei sudah bisa mengurus dirinya sendiri. Sudah bisa menjaga dirinya sendiri. Sudah bisa mengerti bahwa di dunia ini tak ada yang abadi. Termasuk kebersamaannya dengan ibu. Ibu janji, setelah Mei bisa memahami kehidupan ini, ibu akan segera pulang. Perlu kalian tahu, tak mudah bagi ibu menahan rindu ini. Rindu pada kalian, anak-anak ibu, tak mudah nak. Tapi ibu mohon, berilah ibu kesempatan untuk ibu menjalani takdir yang Tuhan telah gariskan. Takdir untuk membantu Mei, belajar menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Setelah membetulkan letak selimut Mei, aku segera melangkah keluar. Nyonya, ditemani dengan Tuan masih berada di ruang tengah. Aku duduk berhadapan-hadapan dengan mereka berdua. 2 orang yang telah 9 tahun bersamaku, berbagi segalanya denganku, dan aku sudah punya keputusan. Dan apapun keputusanku adalah bukan karena mereka berdua, melainkan karena cinta.